Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pemuda berpostur tegap dengan seragam coklat kebanggaannya berdiri di persimpangan jalan. Namanya Bribda Arka, polisi muda yang baru setahun bertugas. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan berdedikasi tinggi. Baginya, tugas bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk melindungi masyarakat. Hari itu, ia bertugas mengatur lalu lintas di salah satu persimpangan tersibuk di pusat kota. Sementara itu, beberapa ratus meter dari lokasi, seorang pria berbadan atletis melaju dengan motor dinasnya. Namanya Serda Galang, prajurit TNI yang sedang dalam perjalanan menuju markas untuk menghadiri rapat penting. Serda Galang dikenal sebagai sosok yang tegas dan berprinsip kuat. Ia selalu memegang teguh nilai-nilai disiplin dan loyalitas kepada negara. Namun hari itu pikirannya sedikit terganggu karena tekanan pekerjaan yang begitu besar. Keduanya belum menyadari bahwa takdir akan mempertemukan mereka dalam sebuah insiden yang tak terduga. Di tengah keriuhan kota, Bribda Arka fokus pada tugasnya. Sementara Serda Galang melaju cepat, mencoba mengejar waktu yang semakin sempit. Udara terasa semakin panas, bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena ketegangan yang mulai terasa di antara deru mesin kendaraan dan langkah-langkah kaki para pejalan kaki. Tanpa mereka sadari, sebuah pelanggaran kecil akan memicu konflik besar yang menguji kesabaran, harga diri, dan komitmen mereka terhadap tugas masing-masing. Apakah mereka akan berhasil menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, ataukah ego akan memperkeruh suasana? Bribda Arka menghela napas panjang saat lampu lalu lintas berganti merah. Ia melambaikan tongkatnya, memberi isyarat kepada kendaraan untuk berhenti. Di tengah hiruk-pikuk suara klakson dan deru mesin, ia menyempatkan diri memperhatikan sekeliling. Kota ini selalu sibuk, pikirnya. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Suasana terasa lebih tegang, seolah-olah semua orang sedang terburu-buru tanpa peduli pada aturan. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah motor besar yang melaju cepat dari arah barat. Pengendaranya tidak memakai helm dan motornya menerobos lampu merah tanpa ragu. Arka mengerutkan dahi. Itu pelanggaran jelas, gumamnya dalam hati. Ia segera melangkah maju, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi sebagai tanda agar pengendara itu berhenti. Di sisi lain, Serda Galang tidak menyadari bahwa ia telah melanggar aturan. Pikirannya masih dipenuhi oleh rapat penting yang harus ia hadiri. Ketika melihat polisi melambaikan tongkat ke arahnya, ia mengerem mendadak, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Apa masalahnya? Gumamnya pelan, namun nada suaranya mulai terdengar kesal. Ketika Arka mendekat, ia melihat logo TNI di jaket pengendara itu. Sejenak, ia merasa ragu, namun rasa tanggung jawabnya sebagai penegak hukum mengalahkan keraguannya. "Selamat siang, Pak. Bisa saya lihat SIM dan STNK Anda?" tanya Arka dengan sopan, namun tegas. Galang memandang Arka dari balik kacamatanya, alisnya terangkat. "Saya anggota TNI, Pak Polisi. Ini urusan dinas penting. Saya tidak bisa diganggu sekarang," katanya dengan nada datar, namun terdengar dingin. Arka mencoba tetap tenang. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas. Pelanggaran tetap harus ditindak, apapun situasinya." Ucapan itu menjadi awal dari ketegangan yang tak terelakkan. Galang tersenyum sinis, seolah meremehkan otoritas Arka. "Jadi, Anda benar-benar ingin menilang seorang tentara? Apakah Anda tahu risikonya?" katanya dengan nada menantang. Arka menelan ludah, namun tatapannya tetap mantap. "Saya hanya menjalankan hukum, Pak. Tidak ada pengecualian." Galang tertawa pendek, lalu melepas sarung tangannya. "Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat Anda mempertahankan pendapat itu." Warga yang melihat kejadian itu mulai berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Beberapa orang merekam insiden ini dengan ponsel mereka, sementara yang lain berbisik-bisik. "Ada apa ini? Kenapa polisi dan tentara bertengkar?" Keriuhan semakin memuncak. Arka merasakan tekanan dari semua mata yang menatapnya. Namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Ini bukan sekadar tentang satu pelanggaran lalu lintas, ini tentang prinsip. Galang yang mulai kehilangan kesabaran, menundukkan badan, dan berbisik keras kepada Arka. "Anda tahu siapa saya? Saya sudah berjuang untuk negara ini jauh sebelum Anda memakai seragam itu.
Jangan coba-coba mengajari saya soal disiplin. Arka balas menatap Galang dengan tajam. Saya juga berjuang untuk negara ini, Pak. Bedanya, saya di sini untuk menegakkan hukum. Jika Anda melanggar, saya harus bertindak. Keduanya saling beradu pandang. Suasana semakin tegang. Warga yang menonton mulai bersorak-sorai. Ada yang mendukung polisi, ada yang berpihak pada tentara. Situasi ini semakin memanas ketika salah satu warga berteriak, "Lanjutkan saja, Pak Polisi. Hukum harus ditegakkan." Galang mendesis marah. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kartu identitas militer. "Coba telepon atasan Anda. Katakan bahwa Serda Galang dari Kodim 0719 tidak bisa ditilang karena sedang menjalankan tugas negara." Arka menerima kartu itu dengan ragu. Ia tahu ini bukan situasi biasa. Namun di dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah institusi TNI benar-benar memiliki kekebalan hukum seperti ini? Galang yang mulai kehilangan kesabaran, menundukkan badan, dan berbisik keras kepada Arka, "Anda tahu siapa saya? Saya sudah berjuang untuk negara ini jauh sebelum Anda memakai seragam itu. Jangan coba-coba mengajari saya soal disiplin." Arka balas menatap Galang dengan tajam. "Saya juga berjuang untuk negara ini, Pak. Bedanya, saya di sini untuk menegakkan hukum. Jika Anda melanggar, saya harus bertindak." Keduanya saling beradu pandang. Suasana semakin tegang. Warga yang menonton mulai bersorak-sorai. Ada yang mendukung polisi, ada yang berpihak pada tentara. Situasi ini semakin memanas ketika salah satu warga berteriak, "Lanjutkan saja, Pak Polisi. Hukum harus ditegakkan." Galang mendesis marah. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kartu identitas militer. "Coba telepon atasan Anda. Katakan bahwa Serda Galang dari Kodim 0719 tidak bisa ditilang karena sedang menjalankan tugas negara." Arka menerima kartu itu dengan ragu. Ia tahu ini bukan situasi biasa. Namun di dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah institusi TNI benar-benar memiliki kekebalan hukum seperti ini? Setelah menerima kartu identitas militer Serda Galang, Bribda Arka merasa dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa pelanggaran lalu lintas harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa menilang seorang anggota TNI bukanlah hal yang sederhana. Ini bisa berdampak pada hubungan antara Polri dan TNI. Sementara itu, Galang semakin frustrasi. Ia merasa harga dirinya sebagai tentara dipertaruhkan di depan publik. "Kalau Anda tidak bisa mengambil keputusan, saya akan melapor ke komandan saya," katanya dengan nada dingin. "Ini bukan soal helm atau lampu merah. Ini soal penghinaan terhadap institusi saya." Arka mencoba tetap tenang, meski dadanya berdebar kencang. Ia mengeluarkan radio komunikasinya dan menghubungi Kapolsek setempat. "Pak, ada situasi darurat di persimpangan Jalan Sudirman. Seorang anggota TNI menolak ditilang karena alasan tugas negara. Saya butuh arahan," lapor Arka dengan suara yang sedikit bergetar. Galang mendengus. "Anda benar-benar ingin membuat ini besar, ya?" Warga yang menyaksikan mulai bersorak-sorai lagi. Ada yang mendukung Arka, ada yang membela Galang. Keriuhan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya beberapa petugas polisi tambahan datang ke lokasi untuk mengamankan situasi. Tidak lama kemudian, mobil dinas Kodim setempat juga tiba di lokasi. Komandan Kodim, Letkol Dharma, turun dari mobil dengan wajah serius. Di saat yang sama, Kapolsek Kota AKP Rendra juga hadir dengan langkah cepat. Keduanya langsung mendekati Arka dan Galang yang masih berdiri tegang di tengah kerumunan. "Ada apa ini?" tanya Letkol Dharma dengan suara berwibawa menatap Galang. "Komandan, saya sedang dalam perjalanan dinas penting. Polisi ini mencoba menilang saya tanpa memahami situasi," jawab Galang dengan nada defensif. AKP Rendra memandang Arka. "Apa yang terjadi, Bribda Arka?" "Pak, beliau melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm dan menerobos lampu merah. Saya hanya menjalankan tugas," jawab Arka dengan tegas meski suaranya sedikit bergetar. Letkol Dharma dan AKP Rendra saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa insiden ini bukan sekadar masalah tilang, melainkan ujian bagi hubungan antara TNI dan Polri di mata masyarakat. "Baiklah," kata AKP Rendra akhirnya.
Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tidak ada gunanya memperkeruh suasana di depan umum. Semua orang dipersilakan masuk ke pos polisi terdekat untuk mediasi. Warga yang tadinya ramai mulai membubarkan diri, namun beberapa masih bertahan untuk merekam kejadian ini. Di dalam ruangan, suasana tegang masih terasa. Galang duduk dengan tangan bersilang, sementara Arka berdiri di sudut, memegang topinya erat-erat. "Serda Galang," kata Letkol Dharma dengan nada tegas. "Pelanggaran lalu lintas tetap pelanggaran. Apakah Anda mengerti itu?" Galang menunduk, tapi tidak menjawab. Ia merasa malu, namun gengsinya masih menghalangi. AKP Rendra kemudian berbicara kepada Arka. "Bribda Arka, Anda sudah melakukan tugas dengan baik. Namun dalam situasi seperti ini, kita juga harus mempertimbangkan hubungan antar lembaga. Ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita bekerja sama demi keamanan negara." Arka mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa ini lebih dari sekadar penegakan hukum. Setelah beberapa menit diskusi panjang, Letkol Dharma akhirnya berkata kepada Galang, "Serda Galang, Anda harus meminta maaf kepada Bribda Arka atas sikap keras Anda. Pelanggaran tetap harus diproses sesuai aturan." Galang menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Ia menghampiri Arka dan menjabat tangannya. "Maafkan saya, Pak Polisi. Saya terlalu keras kepala. Ini pelajaran berharga bagi saya." Arka tersenyum tipis, lalu membalas jabati tangan itu. "Terima kasih atas pengertiannya, Pak Tentara. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita semua." Warga yang masih menonton di luar meledak dalam tepuk tangan. Mereka mengapresiasi kedewasaan kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik. Setelah insiden di persimpangan Jalan Sudirman, suasana mulai mereda. Galang dan Arka meninggalkan pos polisi bersama-sama, meski awalnya masih ada sedikit rasa canggung di antara mereka. Namun, ketegangan yang sempat memuncak kini berangsur-angsur hilang, digantikan oleh rasa saling pengertian. "Jadi, rapat penting apa yang membuatmu begitu terburu-buru?" tanya Arka, mencoba memecah kebekuan sambil menyeringai tipis. Galang tertawa kecil lalu menjawab, "Rapat koordinasi soal bencana alam. Tapi ternyata pelajaran hari ini jauh lebih penting daripada rapat itu." Arka mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Ya, kita sama-sama belajar sesuatu hari ini. Bagiku, ini tentang bagaimana menegakkan hukum tanpa melupakan empati. Bagimu?" Galang menatap Arka dengan ekspresi serius, namun ada kehangatan di matanya. "Bagiku, ini tentang kerendahan hati. Kadang-kadang, kita terlalu bangga dengan seragam yang kita kenakan, hingga lupa bahwa kita semua hanyalah manusia biasa yang bisa salah." Keduanya berdiri di tepi jalan sejenak, saling bertukar pandang dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Warga yang melihat mereka berbicara dengan akrab mulai tersenyum, seolah menyadari bahwa konflik besar tadi telah berubah menjadi momen rekonsiliasi yang inspiratif. Beberapa hari setelah insiden itu, Galang secara sukarela membayar denda atas pelanggarannya. Ia bahkan datang ke kantor polisi tempat Arka bertugas untuk menyerahkan surat tilangnya. Kedatangannya disambut hangat oleh para petugas, termasuk Arka, yang kini sudah tidak lagi merasa tegang saat berhadapan dengannya. "Terima kasih sudah datang sendiri, Pak Tentara," kata Arka dengan nada ramah. "Anggap saja ini bentuk tanggung jawab saya sebagai warga negara," balas Galang sambil tersenyum. Sejak saat itu, hubungan antara markas Kodim dan Polsek Kota mulai membaik. Keduanya bahkan sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin guna memperkuat sinergi antara TNI dan Polri di wilayah tersebut. Warga pun merasa lega karena mereka melihat kedua institusi yang mereka hormati bekerja sama demi keamanan bersama. Beberapa minggu kemudian, sebuah operasi gabungan TNI Polri digelar di pusat kota untuk mengantisipasi ancaman keamanan menjelang perayaan Hari Besar Nasional. Dalam operasi itu, Galang dan Arka dipasangkan dalam satu tim. Awalnya, mereka merasa canggung, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menemukan ritme kerja yang solid. "Kamu tahu, aku tidak pernah menyangka kalau kita bisa bekerja sama seperti ini," kata Galang suatu malam saat mereka sedang beristirahat di posko operasi. "Aku juga tidak," jawab Arka sambil tertawa. "Tapi ternyata kita bisa saling melengkapi." Galang mengangguk.
Mungkin ini yang dinamakan persaudaraan. Meski kita dari institusi berbeda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, melindungi negara ini. Arka tersenyum, lalu menepuk bahu Galang. Betul sekali. Dan siapa tahu, mungkin kita bisa jadi teman baik setelah ini. Bulan berganti, dan hubungan antara Galang dan Arka semakin erat. Mereka sering bertemu di luar tugas untuk berbagi pengalaman dan cerita. Galang mengajak Arka ke latihan fisik di markas Kodim, sementara Arka mengundang Galang untuk ikut patroli malam bersamanya. Persahabatan mereka menjadi bukti nyata bahwa konflik dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog terbuka. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di warung kopi favorit mereka, seorang warga yang pernah menyaksikan insiden di persimpangan Jalan Sudirman mendekati mereka. "Pak Polisi, Pak Tentara, terima kasih ya atas contoh baik kalian. Sekarang kami lebih percaya bahwa TNI dan Polri bisa bekerja sama demi keamanan kita semua." Galang dan Arka saling pandang, lalu tersenyum. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memberikan contoh bagi masyarakat luas. Cerita ini berakhir dengan Galang dan Arka yang kini menjadi sahabat baik, sering bekerja sama dalam operasi keamanan, dan menjadi teladan bagi rekan-rekan mereka. Pesan moral dari cerita ini jelas. Meskipun berbeda institusi, kerjasama, saling menghormati, dan kepala dingin adalah kunci untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.